Saudara-saudara, Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi NNBT nomor 4, menaikkan doa pada Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara, dengan jujur kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji, membesarkan keagungan nama-Mu. Karena begitu besar cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh melaksanakan tugas kerja kami. Di kesempatan ini Engkau juga telah mempersatukan kami untuk datang bersekutu kepada-Mu. Ada satu kerinduan di mana kami ingin bertemu sesama teman-teman seiman. Kerinduan kami ini senantiasa berkobar di dalam hati dan pikiran kami. Oleh dan sebab itu Bapa, kami datang ingin beribadah kepada-Mu. Tetapi sebagai manusia, kami penuh dengan kehilafan, keterbatasan, sehingga sadarlah kami bahwa kami manusia berdosa. Oleh dan sebab itu Bapa di surga, layakkanlah kami untuk boleh beribadah kepada-Mu. Kalau ada dosa yang kami lakukan, baik itu iri hati, kedengkian, bahkan menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Diampunilah kiranya Bapa di surga bagi kami, agar kami layak dan boleh bermohon kepada-Mu. Ini kami Bapa, kami datang dan mau mendengarkan sabda firman-Mu. Dan biarlah Engkau mau menerima dan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita sambut Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau
Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tiba saatnya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman. Diberkatilah kami semua agar supaya kami layak menerima sabda firman. Bejana hati kami telah kami buka untuk siap dan rindu mendengarkan sabda firman. Biarlah Roh Kudus mau datang bagi kami, hadir di hati masing-masing kami, hadir di tempat kami beribadah, baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Ini kami Tuhan, datanglah ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-11 yang berkata demikian. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku berada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang panjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluarga-Ku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berbuat setia, kamu akan kucerai-berai di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepada-Ku dan tetap mengikuti perintah-perintah-Ku serta melakukannya,
maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan firman Allah Jaya. Saudara-saudara, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekarang ini bukan lagi tak terasa. Kita semua sudah tersiksa dengan situasi di mana sudah lebih dari 1 bulan segala aktivitas kita dibatasi karena wabah virus COVID-19 ini. Roda pemerintahan terhambat, perekonomian menjadi lambat, aktivitas masyarakat dan jemaat terbatas, dan banyak orang, saudara-saudara kita yang menderita terkena dampak baik langsung atau tidak langsung. Sampai rumah gereja, bahkan persekutuan yang ada di kolong serta ibadah lainnya menjadi sepi. Kemudian yang lebih menyedihkan adalah kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Jika situasi ini berlanjut terus, maka apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Apa yang akan terjadi dengan negara kita? Apa yang akan terjadi dengan daerah kita? Dan apa yang akan terjadi dengan gereja kita? Persekutuan ibadah kita? Mari sama-sama kita merenungkan. Di minggu berjalan ini oleh gereja kita diberikan perenungan dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia ini sebenarnya ditulis pada tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Dan penulisan kitab ini adalah melengkapi catatan sejarah Paskah atau sesudah pembuangan penduduk Yehuda ke Persia. Jadi setelah mereka ditawan atau dibawa ke Persia, maka ada 3 tahap pemulangan mereka ke Yerusalem. Yaitu tahap pertama pada tahun 538 sebelum Masehi, dan tahap kedua tahun 457 sebelum Masehi pada zaman Nabi Esra, dan tahap yang ketiga tahun 444 sebelum Masehi, yaitu di zaman Nabi Nehemia. Di ayat yang pertama berkata, pada bulan Kislew tahun ke-20. Bulan Kislew ini adalah bulan ke-9 menurut penanggalan Yahudi. Itu berlangsung sekitar pertengahan November sampai dengan pertengahan Desember. Dan dalam buku catatan sejarah ditulis bahwa
Raja Artasasta pertama memerintah di Persia, yaitu tahun 465 sampai dengan 424 sebelum Masehi. Jadi sejarah mencatat di zaman Raja Artasasta di Persia, tetapi Alkitab juga mencatat saat itu masanya Nabi Nehemia. Jadi bukti bahwa kitab Nabi Nehemia ini adalah benar dan tidak bohong. Saat Nabi Nehemia berada di Puri Susan, kota Susan adalah ibu kota provinsi Elam, di mana terdapat istana musim dingin bagi raja-raja Persia. Di Puri Susan, Nehemia berjumpa dengan Hanani dan saudara-saudaranya yang baru datang dari Yerusalem. Nehemia berusaha mencari tahu dari Hanani bagaimana keadaan kota Yerusalem dan orang-orang atau saudara-saudaranya. Dalam ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mendengar berita ini, Nehemia duduk menangis dan berkabung, meratapi keadaan saudara-saudaranya dan kota Yerusalem atau kota Allah yang telah hancur. Dalam keadaan bersedih, dalam keadaan berduka, dalam keadaan hati yang luka, maka Nehemia bangkit dan mencari Allah. Nehemia tidak mencari dewa-dewi orang Persia. Nehemia tidak mencari dunia. Nehemia tidak mencari kekuatan dunia, sekalipun kekuatan itu ada. Dan sekalipun kekuatan itu menggiurkan. Karena ia tahu, semenarik apapun kuasa dunia ini, maka kuasa Allah sangat jauh melebihi. Bahkan tidak ada kuasa yang bisa dibandingkan dengan kuasa Allah. Nehemia bangkit dan mencari Allah dengan melakukan puasa dan doa. Meski jabatan, kedudukan, dan kenikmatan hidup yang dirasakan oleh Nehemia begitu aman dan tentram, tetapi ini tidak membuatnya menjadi sombong dan lupa akan bangsanya yang sedang menderita. Nehemia adalah manusia biasa, sama seperti kita, adalah juru minum bagi Raja Artasasta. Namun yang membuat ia berbeda adalah ia merupakan orang yang peduli dengan penderitaan saudara-saudaranya dan bangsanya. Ia tidak tinggal diam ketika mendengar informasi mengenai penderitaan bangsa Israel. Di sementara dia berpuasa, maka disampaikannya doanya, yaitu ayat 5 dan 6. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah hamba-Mu yang sekarang memanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Sikap yang diambil oleh Nehemia, yaitu berpuasa dan berdoa, dapat kita ikuti. Kita terapkan dalam hidup keberimanan kita sebagai bapak-bapak Kristiani. Karena berpuasa dan berdoa merupakan kekuatan besar bagi orang percaya. Sebab doa dan puasa mampu mengubah segala sesuatu. Kesuksesan dari puasa dan doa bukan hanya dialami oleh Nehemia saat ia bersungguh-sungguh, tetapi hal ini juga pasti akan dialami setiap orang percaya
yang betul-betul berharap pada kekuasaan Tuhan. Hal ini penting kita pahami, karena dengan berpuasa dan berdoa, kita akan mampu mengendalikan diri dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Membiarkan Tuhan yang bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, bukan memaksakan Tuhan bertindak sesuai dengan kehendak kita. Alkitab memberi keterangan bahwa orang-orang percaya tidak hanya berdoa, tetapi juga berpuasa. Sebab dengan berbuat demikian, kita memohon belas kasihan Allah untuk melihat keberadaan kita. Ada banyak kesaksian Alkitab tentang puasa dan doa. Contoh Ester. Dalam Ester 4 ayat 16, Ester menyuruh Mordekai mengumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, saat ia akan menghadap Raja Ahasverus. Maka Tuhan menjawab apa yang mereka impikan. Demikian dengan Daniel, ia pun berpuasa dan berdoa serta mengaku dosanya dan dosa bangsa Israel. Maka Tuhan mengabulkan permohonannya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3, di mana sebelum Barnabas dan Saulus diutus, maka murid-murid Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa bagi mereka berdua. Dan masih banyak lagi kesaksian Alkitab yang disampaikan kepada kita bagaimana berpuasa dan berdoa dengan sungguh kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan orang percaya. Demikian dengan kita saat ini dalam situasi dilanda wabah corona. Saya mengajak mari kita bapak-bapak, kita semua sama-sama melakukan puasa dan berdoa kepada Allah agar sekiranya mungkin wabah ini segera berlalu. Berpuasa dan berdoa bagi bangsa Israel adalah hal yang biasa dilakukan. Mungkin bagi umat Kristiani hal ini juga biasa dilakukan, tetapi bagi sebagiannya lagi hal berpuasa adalah hal yang baru. Tetapi kita harus coba melakukannya sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Berpuasa dan berdoa adalah kewajiban orang percaya, apalagi kita sebagai pria bapak yang dipercayakan Tuhan dengan tugas-tugas yang besar. Kita bukan hanya menjadi seorang pekerja yang sukses atau pengusaha yang hebat atau apa saja, tetapi kita juga mampu menjadi ayah yang cerdas dan pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak serta saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita cermati kondisi atau situasi yang sedang berlangsung ini. Rumah gereja tempat kita bersekutu ditutup. Kegiatan persekutuan di rumah-rumah di kolong tidak ada lagi. Aktivitas kegiatan sehari-hari terbatas. Anak-anak sekolah dan mahasiswa harus belajar di rumah. Begitu banyak tenaga kerja dirumahkan. Banyak pedagang mengalami kerugian. Petani, tukang ojek, pekerja lepas, bahkan tukang tidak lagi mendapatkan penghasilan yang cukup. Dan banyak saudara kita yang menderita karena terkena dampak physical distancing, tinggal di rumah dan menjaga jarak dalam kegiatan sosial, gunakan APD dan lain-lain. Menjadi pertanyaan, apakah bapak-bapak yang tidak terkena dampak hanya berdiam diri melihat penderitaan mereka? Atau bagi bapak-bapak atau mereka yang sudah terkena dampak, apakah hanya pasrah pada keadaan sambil menunggu uluran tangan orang lain? Jika keadaan ini berlanjut terus-menerus, maka kondisinya akan semakin parah dan pada akhirnya
lambat atau cepat kita semua akan menderita. Oleh dan sebab itu saya mengajak, mari kita mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu kita mengakui dosa pribadi, dosa keluarga, dosa bangsa kita, dengan melakukan puasa dan berdoa, meminta dan memohon pengasihan dari Allah. Saudaraku, yang saya tahu, tidak ada sesuatu akan terjadi di muka bumi ini jika itu tidak diizinkan Allah. Demikian pula dengan wabah ini. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan pertemuan ibadah kita yang tidak bisa lagi dilakukan? Mungkinkah Allah bosan dengan persekutuan ibadah kita, di mana kita tidak lagi menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan, tetapi menjadi sesuatu rutinitas? Dan banyak orang di saat beribadah begitu suci dan khusyuk, akan tetapi dalam tindakan ruci dan busuk. Sebaliknya, ada banyak orang tubuh atau fisik atau jasmaninya berada dalam persekutuan, tetapi hati dan pikirannya melayang di tempat lain. Ataukah kejadian ini dimaksudkan Allah untuk menguji iman kita dengan mengizinkan terjadi kondisi seperti ini? Mungkin Allah ingin melihat apakah orang masih mau mencari Dia atau tidak. Siapa-siapa lagi yang masih butuh Dia, dan siapa-siapa lagi yang acuh tak acuh. Sekarang orang soalnya tidak bisa tahu anggota jemaat yang melakukan ibadah yang nyata, yang betul-betul memberi diri, memberi waktu dan perhatian dalam ibadah, dengan yang cuma sambil lalu. Hanya Tuhan yang tahu. Sebab persekutuan ibadah kita tinggal dilakukan lewat media elektronik. Tetapi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang di rumah gereja maupun yang berada di rumah masing-masing lewat live streaming tim Jemaat Nazaret Madani. Dan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengupayakan siaran yang kita nikmati saat ini. Saya teringat lagu yang demikian. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini lagu ciptaan Emil G. Ade. Bertanya pada rumput yang bergoyang. Ini bukan berarti kita akan bertanya pada rumput, tetapi kita diminta untuk introspeksi diri. Introspeksi diri karena ada banyak orang lupa bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan itu adalah salah, tapi karena ada kepentingan tersembunyi, maka ia merasa tidak bersalah. Dan yang lebih memilukan hati adalah ada orang bukannya merasa berdosa, bukannya merasa malu dengan tindakan dosa, malahan bangga, merasa hebat dengan perbuatan itu. Memang dunia semakin tua, semakin jahat, tetapi janganlah kita kalah terhadap kejahatan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Makanya kita semua lapisan, mulai dari anggota jemaat, pelayan-pelayan khusus, pendeta-pendeta, bahkan
sampai petinggi-petinggi gereja kita untuk sejenak merenung. Sejenak kita tunduk dan bertanya, kenapa wabah ini tidak mau berhenti? Apakah ada yang salah? Karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan berpuasa dan berdoa kita mengakui dosa, baik dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui, dan memohon pengasihan Allah. Siapa tahu Allah segera mengingat janji kelepasan kepada umatnya. Saya juga teringat satu lagu yang biasa Diakon Bapak bawakan di KOR yang berkata demikian. Tuhan, berapa lama lagi ku dilupakan? Tuhan, Engkau sembunyi dariku. Lagu itu adalah lagu yang sangat memilukan, dan mungkin lagu ini sebagai lagu yang boleh menjadi pergumulan, bahkan boleh kita ingat-ingat. Sama seperti dalam Nehemia pasal 8 dan ayat Nehemia 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan cerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung bumi, akan kukumpulkan kembali dan bawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Belajar dari apa yang dilakukan Nehemia, kita pria Bapa terpanggil untuk turut mengambil bagian dalam memutus mata rantai wabah ini dengan mengandalkan Allah. Jangan lupa bahwa ada satu pribadi yang dahsyat yang melebihi kekuatan kita. Dialah kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu peduli terhadap persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, akhirnya, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Kita akan memberi persembahan, dan sebagai lagu persembahan kita akan menyanyi Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku, sambil persembahan dijalankan. Kita berdoa syafaat, kita tunduk kepala dan mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih
atas sabda firman-Mu. Sabda firman-Mu begitu keras dan tajam, tetapi ini Engkau berikan bagi kami agar supaya kami taat dan tunduk kepada-Mu. Terima kasih atas sabda firman-Mu, Bapa di surga. Dan biarlah kami menjadi Nehemia saat ini. Mampukan kami untuk berpuasa dan berdoa. Mampukan kami selalu bersandar kepada-Mu dan dengarkanlah permohonan kami. Sekiranya mungkin wabah virus ini segera berlalu dari kami. Bapa di surga, kami berterima kasih juga di malam hari ini, di mana ibadah Priakum Bapa Jemaat Nazaret boleh tercipta. Berdoa kami bagi anggota-anggota Priakum Bapa Jemaat Nazaret, bagi UPK yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 23, penasihat bahkan komisi-komisi. Mari Tuhan, kami semua mempunyai kerinduan besar sebagai bapak-bapak. Kami merasa ada yang kosong. Kami merasa ada yang hilang bila tidak berjumpa dengan rekan-rekan seiman dalam persekutuan dengan-Mu. Oleh dan sebab itu Bapa, jawablah permohonan kami, dan biarlah di satu waktu, di satu saat, Tuhan akan pertemukan kami dalam persekutuan dengan-Mu. Kami sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, dimampukan bagi kami untuk melakukan tugas kerja, dimampukan bagi kami untuk mengongkosi kebutuhan keluarga kami. Kami hanya berharap kepada-Mu Bapa di surga. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami. Oleh dan sebab itu Bapa, kami hanya meminta dan memohon kepada-Mu. Berdoa bagi istri kami, anak-anak kami dan cucu-cucu kami, orang tua kami. Mari Tuhan sertai dan berkati orang-orang yang berada dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara Indonesia yang begitu mengalami tantangan yang berat. Mari Tuhan campur tangan dalam segala usaha pemerintah kami dalam memberantas virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan, jika ada dosa-dosa bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan hapuskan dan lihatlah, tiliklah keberadaan kehidupan kami. Berdoa kami bagi gereja kami, Gereja Masih Jadi Minahasa, di mana program-program pelayanan kepada jemaat yang mengalami kemandekan. Tolong kami Bapa, tolong pemimpin-pemimpin gereja kami diberikan hikmat agar supaya mereka mampu memberikan jalan keluar dalam situasi sekarang ini. Ya Tuhan Bapa di surga, berdoa kami bagi saudara-saudara kami yang bersedih dan menderita. Kasihanilah mereka, ampunilah dosa kami, dosa pribadi, keluarga, jemaat, dan pemerintah. Pulihkanlah kami Bapa di surga. Banyak yang akan kami minta dan mohonkan kepada-Mu, dan kami tahu dan kami percaya sebelum itu keluar dari mulut kami, Engkau telah mengetahuinya. Tadi kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas sabda firman. Diberkatilah persembahan ini supaya boleh digunakan untuk pekerjaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami bawa dan kami sampaikan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah di malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita mohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah selesai dan terima kasih. Silakan duduk, kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini setelah berakhir dengan baik adanya. Untuk itu kami komisi dan seluruh yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Kadim Bapak Penatua Ferry Magid yang telah memimpin kita dalam peribadatan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya mengatasnamakan komisi juga menyampaikan kepada kita sekalian yang hadir dan seluruh bapak-bapak yang telah mengambil bagian dalam peribadatan pada malam hari ini di rumah. Dan akhirnya Shalom. Sebagai penyampaian tanggal 15 Januari tahun 2020, Priakum Bapak Jemaat Nasaret juga akan mengadakan peribadatan seperti pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.